Oke ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya kembali lagi di YouTube saya di JNU ya. Sekitar seminggu saya nggak buat video ya. Jadi hari ini saya buatkan video lagi di tanggal 28 Februari 2024 untuk eh, besok tanggal 29-nya kita lihat analisanya seperti apa. Dan hari ini saya juga memberikan menu buy close di grup umum juga saya berikan ya. Saya sharing juga untuk beli buy close-nya ya. Nanti akan saya analisa juga di video kali ini. Dan mungkin saya beberapa saham juga saya akan coba analisa. Oke, sebelum itu kita bahas dulu indeks kita ya. Seperti apa gerakannya. Masih terpantau oke lah ya. Ya masih bertahan di atas 728, 7260, 7300 masih sangat oke. Ya, mungkin masih bisa naik ke 7330 sampai 7380. Ya, ya mungkin dia akan naik ke 7330 sampai 7380 ya masih oke, masih trennya masih uptrend untuk indeks kita. Oke, kita main dulu ke Telegram teman-teman ya. Ini menu baikos hari ini ya, PMMP ya, tanggal 28 nih teman-teman, tanggal 28 Februari. PMMP saya infokan beli di closing market ya, di grup umum saya berikan ini, di grup Rekom juga sama belinya PMMP, kita satu saham saja. Lalu eh baik close hari ini ya teman baik close kemarin yang saya berikan di grup Rekom, di grup umum tidak ada karena grup umum itu ya seminggu biasanya dua dua saham saja saya berikan, dua kali saja dalam seminggu. Ya, hari ini saya berikan di grup umum. Kemarin tidak ya, hanya di grup Rekom. Kalau di grup Rekom itu hampir setiap hari saya berikan ya menu buy close atau beli sore dan scalpingan ya. Dan juga semi swing saya juga ada. Ya, kemarin kita beli Humi ya, 92 ya, closing di 93 is oke ya. Nah, saya kan infokan SL wajib ya 8890 ya. Plannya seperti itu. Nah, pas tadi pagi sempet tuh dibawa ke 85 ya. Mungkin teman-teman di grup Rekom sudah ada yang lepas rugi. Saya infokan lagi. Saya tes buyback Humi ya. Saya beli lagi. Buyback itu kita balik. Misalnya teman-teman udah lepas nih jual. Lalu kita beli lagi tuh. Ya harusnya dapat di bawah 90 harusnya. Ya harusnya dapat dia maksimal 90 lah. 91 lah. Ya padahal pas saya infokan seperti itu sahamnya masih di 88 89. Ya, saya bilang soalnya pantulannya kuat. Ya, saya bilang mungkin kita panen nih ya. Panen kita nih ya di saham Kumi dan puji Tuhan sampai naik lebih dari TP2 saya ya, lebih dari TP2 saya di 110. Kita cuannya sekitar 20%. Anggap saya teman-teman ada yang rugi. Pertama jual rugi 4% 5% ya udah, bersih-bersih Anda masih lebih dari 10% kok. Anda bersih-bersih dari Homi ini dari pagi, mungkin ada yang Anda sempat rugi, Anda buyback lagi ya, Anda bersih-bersih ya. Mungkin dapat lebih dari 10%. Ya, ini teman-teman nih, ini grup diskusinya kita semuanya sudah cuan ya, ya. Ya, mereka malah dapat average ya, average ke bawah ya, seperti itu teman-teman. Dapat 20%-an itu secara total, tapi kalau teman-teman mungkin bersih-bersihnya di atas 10 sampai 15% ya. Lalu ini KEN semi swing tanggal 16 Februari ya, harusnya sudah cuan lebih dari 7-8% ya teman-teman. Oke lah ya. Walaupun 900-nya padahal TP1-nya sudah capai lebih ya, 880 lewat ya. Kalau 900-nya belum ya. Ya, teman-teman tinggal dikawal di modal saja karena kita sudah beli di range sekitar 810 lah average-nya ya. Saya sih udah jual yakin ya. Udah lumayan hold-nya udah semingguan jadi saya jual semua lah. Males nge-hold lama-lama ya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, mau ikut rekom ini, grup rekom ODT, semi swing itu terpisah grupnya ya. Lalu teman-teman yang mau belajar, ya mau belajar analisa, ya cara beli buy close itu seperti apa sih? Cara analisanya, cara screeningnya supaya dapat menu buy close ataupun bisa beli sore, itu nanti dibongkar di kelas teman-teman. Ya, tanggal 7 dan 8 Maret itu sekitar seminggu lagi ya. Pas seminggu lagi kita akan tutup kelasnya. Kita mulai minggu depan tanggal 7 dan 8 Maret jam 7.30 teman-teman malam. Semua video materi pembelajaran direkam sampai sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman mau ODT itu tradingnya beli sore jual pagi itu nanti saya kasih tahu analisanya seperti apa dan cara screeningnya seperti apa.
dan saham analisa swing atau semi swing. Ya, kalau semi swing itu atau swing itu ya teman-teman beli ya bisa disimpan beberapa hari ataupun hitungan minggu. Kalau sudah capai target yang diinginkan boleh dijual. Itu namanya swing atau semi swing. Nah, teknikal-teknikal apa yang kita pakai? GC tentunya ini powerful banget ya. Saya akan kasih tahu golden cross yang benar itu seperti apa analisanya. Yang mengetahui saham harga murah. Nah, teman-teman pengen koleksi saham di harga bawah saat dia jatuh-jatuhnya. Teman-teman bisa koleksi. Cara analisa seperti apa saya akan bongkar juga. Buy on break ya, buy on break seperti apa. Jadi bukan sembarangan buy on break. Jadi teman-teman tahu tuh analisanya seperti apa. Ya, support dan resist. Nah, ini terlihat sangat dangkal ya support dan resist, tapi kalau Anda tidak akurat, nah itu yang bahaya. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara tentukan support resist yang akurat ya. Lalu belajar trading plan itu pastinya ya. Jadi teman-teman bisa tentukan average down atau average up, take profit, stop loss secara benar. Benar ya. Kalau teman-teman stop loss asal-asalan itu yang bahaya, yang mengikis portofolio teman-teman. Jadi harusnya saham ini masih layak di hold, teman-teman udah panik kan dilepas semua padahal masih bisa naik. Tapi ada juga yang harusnya Anda stop loss tapi Anda berani hold. Nah, itu yang bahaya. Anda harus tahu stop loss yang benar seperti apa. Ya, belajar psikologis ini yang nomor satu. Terlihat gampang ya, psikologis, tapi ini yang utama ya. Jadi menentukan money management untuk menghasilkan konsisten profit di saham ya, pembelajaran bandarmologi, lalu screening saham. Ini yang penting. Jadi Anda belajar-belajar analisanya, tapi Anda nggak tahu screeningnya seperti apa. Nah, itu yang bahaya. Ya, di market itu ada 900-an saham. Kalau Anda cek satu-satu nggak bisa. Jadi harus ada teknik screeningnya. Jadi mensortir dari 900 saham mungkin tinggal belasan maksimal. Jadi Anda tinggal pilih tuh. Kalau Anda mau trading beli sore jual pagi, itu ada screeningnya. Jadi sudah langsung disortir mungkin maksimal ya belasan lah, belasan saham. Jadi Anda bisa pilih dari belasan saham itu yang mana Anda mau beli. Itu namanya screening. ODT itu beli sore jual pagi, menu buy close, dan swing. Jadi Anda juga bisa screening untuk saham-saham swing. Artinya bisa screening saham yang lagi murah, Anda bisa koleksi, ataupun saham-saham yang lagi mau golden cross, ya, ataupun buy on break. Itu ada cara screeningnya teman-teman. Secara mudah dan akurat. Yang mudah dan akurat. Artinya ya simple. Nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Oke. Kelasnya tanggal 78. Harga kelasnya 1085. Yang mau ikut silakan. Seminggu lagi kita tutup ya teman-teman. Dan kelas selanjutnya mungkin akan naik harga lagi ya. Tidak harga seperti ini lagi. Ini saya kasih harga-harga masih murah lah ya. Oke, gitu aja promonya teman-teman. Kita balik lagi ke chart ya. Hari ini tadi kita beli PMMP ya. Menurut saya dia cukup menarik ya. Cukup menarik. Ya, dia kemungkinan ya. Kemungkinan ada potensi ya. Ada potensi ke 330 sampai 360. Potensinya ke sana. Tapi realistis teman-teman untuk menghasilkan cuan ya TP1 ya 2% sampai 3% ya. Kalau teman-teman beli 320 ya. 320 ya mungkin di sekitaran 328 ya sampai 336 itu TP1-nya di situ ya. Nah, selebihnya itu bonus lah kalau bisa naik. Stop loss-nya nggak usah terlalu jauh lah ya karena ini posisinya belum terlalu uptrend. Ya, kalau saya sih bentar saya ukur dulu ya berapa persen ya. Ya, mungkin maksimal di 300 lah. Stop loss-nya di 300 lah. Kalau jebol buang saja ataupun nggak mau terlalu jauh. Tapi 300 sih, pengen mentoknya di sana aja lah ya. Ya, kalau 300 yang bertahan masih ada potensi naik. Tapi kalau jebol lepas saja teman-teman. Untuk saat ini supportnya dia di 310 sih. Nah, kalau nggak mau terlalu jauh di 310. Ya, stop loss 310 nggak mau terlalu jauh. Tapi mau agak support kuatnya di 300 sebenarnya. Seperti itu untuk PMMP-nya. Semoga besok langsung menghasilkan cuan ya. Amin. Lanjut kita bahas-bahas beberapa saham ya. Nggak usah terlalu banyak. Pertama Arko ya. Arko Fair aja tadi kita scalpingan ya. Harusnya teman-teman sih cuan ya. Ya kita beli tadi di berapa sih 1.200 ya. Sampai ke bawah. Sampai satu berapa itu. Ya dia naik sampai 1.230. Dari 1.200 ke 1.230 itu sebenarnya sudah cuan. Ya sudah cuan sekitar 2,5% pasti dapat lah. Ya minimal itu. Tapi kalau teman-teman masih hold ya mungkin teman-teman mungkin bisa terbang ya saham ini. Ya sebenarnya ini memang sudah agak tinggi. Tapi ini masih ada potensi naik kalau dia
tidak turun lagi lebih dari 1020 lah ya, ataupun maksimal 1000 lah. Tapi kalau bagusnya dia harus bertahan di atas 1100 sih, lebih oke ya, lebih oke. Dia bisa rally lagi ke atas. Tapi kalau dia turun ya semoga tidak jebol lebih dari 1000, ataupun kalau bisa maksimal di 1020 lah, bisa mantul lagi ya. Kalau dia masih bantu lagi, kemungkinan dia akan naik lagi ke 1200 lah ya, sampai 1250. Arusnya masih naik sih ya. Saham ini arusnya masih naik sih, masih dalam tren yang uptrend ya. Untuk Arko-nya memang sudah agak tinggi, tapi trennya masih uptrend ya. Semoga sih masih bisa mantul ya teman-teman. Untuk Arko-nya, lanjut kita coba lihat IOTF ya. IOTF masih oke sih ya, masih tren yang masih uptrend ya. Kemungkinan masih ada kemungkinan naik selama dia tidak jebol lebih dari 230, apalagi dia bertahan di atas 240 ya, ada potensi dia coba resist ke 250 sampai 260 lah untuk IOTF ya, posisinya uptrend IOTF. Lanjut kita coba lihat SIDO. SIDO sih masih dalam tren yang oke ya, ada lagi buat base atas ya. Selama dia bertahan tidak jebol lebih dari 600, oke, sangat sangat positif ya kenaikannya. Karena ini saham bagus, ataupun bukan saham gorengan. Jadi kenaikannya nggak bisa langsung cus terbang tinggi, nggak. Dia biasanya buat base dulu di atas ya. Kalau sekarang supportnya di 600, kalau bertahan di atas 600 masih sangat oke. Memang resist kuat di 630. Nah, kalau dia mau kenceng lagi, minimal dia harus break 630-nya ya. Kalau dia bisa break 630, dia akan coba lari ke 650 sampai 680. Ya, kalau 700 itu bonus lah. Ya, resist resist kuat dulu lah. Dia jebolkan 630-nya. Kalau 630-nya di support, nah itu enak naiknya tuh. Bisa, mungkin bisa-bisa sampai ke 700 ya. Ya, tapi sekarang 630-nya belum bisa berhasil di break ya. Ya, ada support kuat di 600, semoga bertahan. Kalau bertahan masih bisa naik untuk sidonya karena masih uptrend. Ya, kalau dia turun pun sudah wajar karena sudah agak naik tinggi. Jadi dia buat best dulu di atas. Semoga seperti itu untuk sidonya. Lanjut kita coba Raja. Raja masih oke sih ya. Oke lah ya, Raja. Apalagi kalau dia dia mampu break di atas 1360, kemungkinan masih bisa naik ke 1420, 1460. Posisinya mencoba kembali uptrend selama dia bertahan tidak jebol 1250 atau bertahan di atas 1300, itu masih sangat oke untuk Raja. Dia akan mencoba kembali uptrend. Lanjut kita coba lihat BBRI ya, saham perbankannya. Oke sih ya, masih uptrend sih dia, BBRI ya. Support dia di 6.000. Bentar saya lihat dulu supportnya, yang cukup kuat sih di 6.100 ya. Support kuat dia 6.100. Resisten cukup kuat di 63. Bentar saya lihat dulu. 6360-nya. Ya itu resisten cukup kuat untuk BBRI. Masih oke lah, masih uptrend ya. Lanjut Inco. Terakhir kita coba lihat Inco. Inco sih posisinya sih belum dikatakan uptrend sih ya. Cuma dia coba kembali uptrend. Untuk Inco ada resist cukup kuat di 4.200-nya. Nah, kalau dia bisa break 4.200 mungkin masih bisa naik ke atas ya. Tapi kalau nggak bisa break, kemungkinan dia cenderung akan turun dulu ya. Untuk saat ini support dia di 3.900 ya. Kalau dia bertahan di 3.900, oke. Paling mentok turun 3.850 lah. Tidak boleh jebol. Kalau 3.850-nya jebol, kemungkinan dia akan kembali menurun ke bawah ya, bisa-bisa turun sampai ke 3.600, 3.400 ya untuk inkonya. Untuk saat ini dia mencoba kembali uptrend sih ya, cukup menarik sih untuk inko ya, cukup menarik. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan, jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.